Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yunita Sari di Machine Learning Series. Kali ini di video ini kita akan membahas salah satu algoritma machine learning yang bisa dibilang paling sederhana, yaitu linear regression dengan satu variabel. Di sini saya menggunakan slide dari Machine Learning Coursera yang diampu oleh Prof. Andrew Ng. Oke, uh, mungkin kita bisa kita ingat gitu ya, kita ingat bahwa uh, case regresi atau regression di sini adalah memprediksi continuous value. Jadi berbeda dengan klasifikasi gitu ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah case regresi. Sebagai contoh di sini ada sebuah regresi model gitu ya, model regresi untuk memperkirakan atau memprediksi housing prices di Portland. Jadi di sini sebagai contoh ini x-axisnya adalah size dari house-nya ya, dalam feet kuadrat. Kemudian price-nya di sini pada $1,000 gitu ya, per $1,000. Nah, kita berada dalam case yang disebut dengan supervised learning gitu ya, supervised learning ya. Jadi dalam supervised learning yang perlu diingat di sini adalah kita sudah mempunyai data training ya. Jadi ini kita sudah punya data training, yaitu data yang sudah mempunyai label gitu ya, kalau misalnya dalam case klasifikasi. Tapi kalau dalam case regresi, maka data training ini adalah berupa misalnya ada sebuah rumah dengan size tertentu, dia sudah ada harganya gitu ya. Jadi datanya sudah ada dan ketika diplot kurang lebih seperti ini gitu ya, yang ditandai dengan tanda cross warna merah. Oke. Jadi dalam supervised learning ini case-nya adalah kita sudah mempunyai data training, dan yang akan dilakukan dalam regresi adalah memprediksi real value output gitu ya. Jadi memprediksi real value output dalam setting supervised learning berarti kita sudah mempunyai data yang sudah berlabel gitu ya. Jadi given the right answer for each example in the data. Jadi sudah ada right answer-nya untuk setiap data yang ada. Nah, sebagai contoh adalah misalnya di sini ada data baru gitu ya. Ada data baru di mana sebuah rumah mungkin size-nya adalah 1.250. Maka dengan data training ini gitu ya, kita akan membuat sebuah model dengan algoritma linear regression tadi, sehingga nantinya harga dari rumah dengan ukuran 1.250 ini bisa diprediksi. Jadi nanti kita akan membuat semacam hypothesis function gitu ya. Jadi bisa berupa garis seperti ini. Kemudian nanti kita bisa tarik di sini. Oh ternyata kalau misalnya rumahnya berukuran 1.250 feet kuadrat gitu, maka harganya akan jatuh di sekitaran angka misalnya 220k gitu ya. Jadi case di sini adalah bagaimana membuat sebuah linear regression model sehingga ketika ada sebuah variabel ya di sini, yang karena kita hanya untuk kali ini kita berbicara linear regression dengan satu variabel, bagaimana memprediksi housing prices-nya, atau di sini variabel kalau di graf ini variabel y-nya ya. Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dalam setting supervised learning, maka di sini ada yang disebut dengan training set gitu ya, atau data training. Jadi data training yang tadi digambarkan dalam graf tadi adalah berupa dot merah ya.
tanda silang tadi, tanda silang. Nah, di sini kalau dalam setting regresi maka data trainingnya berupa, karena ini satu variabel ya, jadi ini adalah variabelnya, size in feet kuadratnya adalah berupa X yang merupakan variabel dari model tersebut. Misalnya ini ada 2104, kemudian Y-nya ini adalah harga pada ini $1,000 tadi ya, $1,000 US. Jadi sebagai contoh di sini 2104 ternyata harganya 460 gitu ya. 1416 harganya 232. Dan ini data training ini adalah data yang based on real data gitu ya. Jadi bukan data yang diprediksi, tapi ini data yang ada di lapangan. Nah, kita ada beberapa notasi yang mungkin perlu diperhatikan di sini. Yang pertama di sini kita punya yang namanya M ya. M ini adalah tapi banyaknya training example atau training size-nya gitu ya. Jadi ada berapa sih? Mungkin kita punya misalnya di sini ternyata ada data training yang sudah kita punya, katakanlah misalnya 100 gitu ya. Berarti M-nya sama dengan 100. Kemudian X di sini ya. X di sini ini disebut dengan input variable atau features. Kalau di video yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah menyimak, kalau di case klasifikasi yang tentang gender laki-laki dan perempuan, maka fiturnya misalnya karakteristik fisik gitu ya dari tiap orang. Nah, di sini kebetulan fitur yang digunakan adalah size dari rumah tersebut. Nah, ini karena satu variabel ya, jadi hanya ada satu input saja. Kemudian Y-nya ini adalah output variable atau target variable. Jadi ini Y-nya ya, ini X-nya dan ini Y-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara kita menuliskan X, Y gini, ini berarti satu training example gitu ya. Oke. Jadi sebuah training example itu kalau dalam kasus regresi ini akan berupa fitur, pasangan antara fitur dengan output variable atau target variabelnya yang berupa continuous value ya kalau di sini. Nah, kalau misalnya ini bisa dituliskan juga karena kita punya banyak training example sehingga kita bisa meng-assign index gitu pada setiap training example tersebut gitu. Jadi misalnya dengan I gitu ya, X I, Y I. Ini adalah indeksnya ya, bukan pangkat ya. Ini berarti training example ke I gitu. Jadi sebagai contoh kalau misalnya kita nomor ya ini dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya mungkin sampai M di mana M-nya adalah 100, maka kalau misalnya saya menuliskan X1 maka di sini nilainya adalah 2104. Kemudian kalau X2 1416. Atau kalau misalnya kalau pair-nya ya berarti Y1 ini sama dengan 460 dan Y2 ini sama dengan 232 gitu. Jadi itu yang pertama mengenai training set pada linear regresi dengan satu variabel. Oke. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah sebetulnya kalau misalnya dalam setting supervised learning, ini gambarannya adalah seperti diagram yang di sebelah kiri gitu ya. Kita punya training set, kemudian ada learning algorithm di mana yang akan kita pakai adalah si linear regression ya, linear regression. Kemudian inputnya adalah berupa size of host, ini ya, ini inputnya atau X-nya tadi. Kemudian estimated price-nya adalah
nilai yang akan kita prediksi gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi contohnya saya punya sebuah rumah dengan ukuran 1250 feet kuadrat, berapa kira-kira harga ya? Prediksi dari harga rumah tersebut. Nah, itu yang akan kita cari di sini. Oke. Nah, ini karena belum ada labelnya ya. Jadi yang di sini ada H ini adalah hipotesis gitu. Jadi hipotesis. Nah, hipotesis ini sebetulnya mapping gitu, memapkan dari input data ini x aksen ya ke y aksen. Oke. Dan tentu saja hipotesis function di sini ini akan diperoleh dari bagaimana si algoritma linear regression ini belajar dari data training gitu ya. Oke, nah pertanyaannya di sini adalah bagaimana kemudian kita merepresentasikan si hypothesis function ini atau H ini ya. Jadi kalau misalnya dituliskan, kita punya H theta X ya, karena X-nya adalah berupa input. Kemudian ini ada parameter theta 0 plus theta 1 X. Oke, atau bisa disebutkan untuk singkatnya ini sebagai HX gitu ya. Oke. Nah, kalau digambarkan ini balik lagi ke diagram yang di awal tadi. Misalnya tadi ada data training yang sudah diketahui gitu ya. Maka kemudian yang akan kita cari adalah sebuah hypothesis function. Ini karena linear regression ya, maka fungsinya berupa fungsi linear gitu. Jadi berupa garis lurus, katakanlah di sini gitu ya. Yang ini nilainya adalah H theta atau Hx tadi ya, karena sudah disimplify sama dengan theta 0 plus theta 1x. Oke. Theta 1x ini ya. Dan di sini adalah x-nya, x-axisnya dan ini y-axisnya. Oke. Dan di case ini akan digunakan hanya satu variabel saja, sehingga disebut dengan univariate linear regression. Oke, nah pertanyaannya di sini adalah bagaimana caranya mencari nilai atau value dari theta 0 dan theta 1. Oke, jadi ini problemnya kita sudah paham ya, seperti ini. Problemnya adalah kita akan memperkirakan gitu sebuah hypothesis function. Kita mencari sebuah hypothesis function di mana hypothesis functionnya adalah sebuah fungsi linear theta 0 plus theta 1x. Ini ada dua parameter yang digunakan ya, theta 0 plus dan theta 1. Kemudian x-nya ini adalah input variabelnya atau fiturnya. Dan hx-nya ini adalah estimated variable atau target variable. Kalau di case ini adalah house price-nya tadi. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari bagaimana cara menemukan nilai theta 0 dan theta 1 yang paling pas gitu ya. Tapi sebelum ke sana kita akan bicara yang disebut dengan cost function. Cost function itu bagaimana sih? Oke, jadi case-nya seperti ini. Kita kembali lagi ke contoh yang ini tadi ya, di mana kita punya sebuah training set gitu, sebuah atau training data. Di sini tadi misalnya M-nya sama dengan 100. Nah, kita punya hipotesisnya karena ini berupa linear regression ya. Yang paling sederhana adalah seperti ini, theta 0 plus theta 1x. Dan kita punya dua parameter theta di sini, theta saya tuliskan sebagai theta i ya, theta i. Ini adalah parameternya. Oke, karena ada banyak ya. Ada dua, sorry. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara
memilih atau cara menemukan value dari theta 0 dan theta 1. Oke. Nah, kita bisa dengan cara yang pertama di sini adalah dengan cara trial dan error gitu. Kenapa trial dan error gitu ya? Oke. Case-nya di sini adalah kita punya hypothesis function seperti ini. Kemudian katakanlah misalnya saya punya saya mengassign gitu ya, nilai theta 0-nya sama dengan 1,5 dan theta 1-nya 0. Maka ini akan berupa hypothesis function yang akan kita punya adalah berupa garis horizontal seperti ini, di mana ini akan melalui y sama dengan 1,5 ya. Ini x sama dengan 1,5 plus 0x gitu. Sama juga kalau misalnya theta 0-nya sama dengan 0, theta 0-nya sama dengan 0. Berarti di sini akan melalui titik 0,0 ya. Dan melalui misalnya di sini y-nya sama dengan setengah x ya. Jadi kalau misalnya kita punya x-nya 2, maka akan melalui di sini ya. Dan 1 juga melalui setengah. Y-nya sama dengan setengah, X-nya 1. Oke, kita tarik garis ini. Berarti kita punya HX sama dengan setengah X. Dan sama juga kalau misalnya theta 0-nya sama dengan 1 dan theta 1-nya sama dengan setengah. Berarti ini akan melalui ini ya, akan melalui seperti ini. Tapi startnya adalah pada angka 1. Ini akan melalui di angka 1 nih, kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi case-nya seperti itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan bagaimana cara mencarinya gitu ya. Tadi ini kan dengan cara trial dan error. Ini dengan cara trial dan error. Kemudian bagaimana sih kita bisa menentukan garis mana gitu, garis mana atau hypothesis function mana yang akan kita pakai sebagai model dari linear regression yang akan kita buat gitu. Oke. Oke, jadi di sini misalnya kita tadi sudah mempunyai, kembali lagi ya. Jadi kembali lagi kita punya tadi ada data training gitu. Ada data training yang sudah didefinisikan sebelumnya. Yang tadi misalnya ada 100 data training yang kita punya. Nah, kita akan mencari sebuah hypothesis function di sini. Ini sebuah garis ini ya. Di mana ini tadi Hx sama dengan theta 0 plus theta 1x. Oke. Nah, idenya adalah kita memilih theta 0 dan theta 1 sehingga h theta x ini, jadi si hypothesis function ini dekat dengan y dari training example kita gitu. Jadi kita kan tadi sudah punya pasangan x dan y ya, dan h theta x ini kan sebetulnya adalah estimated y gitu ya. Estimated y dari x yang belum ada value-nya gitu, belum ada host price-nya di sini. Dan yang kita lakukan adalah sebetulnya begini. Jadi kita punya yang disebut dengan cost function. Ada yang disebut dengan cost function. Dan dari ide ini, dari ide yang akan digunakan gitu ya, dari cost function itu sebetulnya kita akan minimize ini regarding theta 0 dan theta 1. Nah, kita bisa mendefinisikan sebuah cost function. Ini 1/2m, di mana m-nya adalah jumlah dari training data ya. Kemudian ini sigma dari i sama dengan 1 sampai m. Kemudian di sini adalah h theta x ya, atau hx ya. H theta x i dikurangi dengan y
kemudian dikuadratkan. Oke. Nah, di sini H theta-nya ya, H theta ini tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah H theta X I ini sama dengan theta 0 plus theta 1 dikalikan dengan X I, karena ini ada indeksnya ya, ada indeksnya. Nah, ini yang disebut dengan cost function. Cost function ini karena ada banyak ya, nanti ada banyak jenis cost function dalam machine learning algorithm. Nah, ini disebut dengan square error function. Oke. Jadi kalau dituliskan ulang ini bisa seperti ini ya. Biasanya lambangnya adalah J gitu ya. Theta 0, theta 1 karena ada dua parameter yang digunakan. 1/2M sigma I sama dengan 1 sampai M dari H theta XI ini dikurangi dengan YI kemudian dikuadratkan. Nah, tujuannya adalah kita akan minimize ini regarding theta 0 dan theta 1 ya, dari J theta 0 sama theta 1. Nah, ini cost function. Ini disebut dengan cost function. Jadi, pada dasarnya kita ingin mencari nilai atau parameter ya dari theta 0 dan theta 1 yang bisa meminimalkan cost function ini. Cost function ini kalau dilihat kan sebetulnya seperti kalau dari namanya ya kan square error function. Ini kan sebetulnya pengurangan gitu ya, atau jarak antara yang predicted gitu dengan aslinya. Jadi kalau misalnya tadi mungkin X-nya di sini misalnya saya memperkirakan adalah 1250 gitu yang akan diprediksi adalah 1205 house dengan size 1250 feet. Kemudian price-nya berapa sih? Nah, ini sebetulnya belajar dari training data terlebih dahulu ya, karena Y-nya ini kan sudah ada gitu. Jadi kayak misalnya tadi untuk training data yang pertama, H theta X-nya prediksinya berapa dikurangi dengan real datanya itu berapa, kemudian dikuadratkan. Dan kita ingin agar cost function ini selalu kecil gitu ya. Nilainya tentu saja kita ingin nilainya kecil, dan yang harus ditemukan adalah nilai dari dua parameter ini, theta 0 dan theta 1. Jadi karena hipotesis functionnya adalah sebuah garis linear ya. Itu dari intuition dari cost function yang pertama. Oke. Nah, kemudian kita sudah punya ya. Jadi sudah punya beberapa catatan di sini bahwa kita punya hipotesisnya adalah H theta X, theta 0 plus theta 1X. Kemudian kita punya dua parameter yang akan di optimize di sini, theta 0 dan theta 1. Kemudian kita juga sudah mempunyai cost function, yaitu square error function. J theta 0 theta 1 sama dengan 1/2M sigma I sama dengan 1 sampai M ya. H theta XI dikurangi YI kuadrat. Jadi ini cost functionnya ini berjalan gitu ya. Jadi dari satu data training ke data training yang lain gitu. Kemudian goalnya adalah meminimalkan nilai dari cost function tersebut. Oke. Nah, di case ini kita bisa mensimplify gitu, karena di sini ada dua parameter ya. Ada dua parameter yang akan kita optimalkan gitu. Nah, misal kita simplify dengan cara mengeset theta 0-nya sama dengan 0. Jadi kita akan hanya
fokus pada theta 1 saja. Jadi kalau misalnya theta 1 theta 0-nya sama dengan 0, ini nanti akan seperti ini ya. Tadi kayak seperti contoh yang sudah ada di slide sebelumnya. Ini misalnya h theta hx ya, hx ini theta 0-nya sama dengan 0. Oke. Sehingga di sini cost function-nya akan sedikit berubah. Bukan berubah sih, sebetulnya hanya di simplify saja, di mana tetanya ini hanya ada 1 gitu. Instead of 2, kita punya 1 saja. J theta 1 sama dengan 1/2M sigma I sama dengan 1 sampai M H theta XI dikurangi YI kuadrat. Kemudian masih sama, poinnya adalah untuk meminimalkan J theta 1. Oke. Nah, di sini karena ada hypothesis functionnya ya, berarti hypothesis functionnya ini jadi theta 1 XI. Oke, ini jadi lebih sederhana ya, karena theta 0-nya kita set menjadi 0. Oke. Nah, sebetulnya apa yang terjadi gitu ya? Jadi sebagai contoh seperti ini. Untuk sebuah nilai theta 1, ini adalah fungsi dari x-nya gitu ya. Ini adalah fungsi dari x-nya. Jadi ini adalah sebagai contoh, ini garis yang merupakan hypothesis functionnya ini karena melewati ini adalah training datanya ya, yang berupa cross ini adalah training datanya. Kemudian di sini ini merupakan h theta x ya, atau hypothesis functionnya. Kemudian misalnya kita set theta 1-nya itu sama dengan 1. Theta 1-nya sama dengan 1. Dan ini nilai x-nya atau inputnya tadi. Dan y-nya ini adalah estimated atau predicted host price-nya tadi ya. Atau kalau misalnya di settingan data training ya, berarti dia host price-nya. Nah, katakanlah misalnya kita mengeset theta 1 sama dengan 1, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, kemudian kita bisa cek gitu dengan value dari masing-masing dari x. Dapat y-nya itu berapa sih gitu ya. Jadi bisa dihitung, misalnya di sini untuk x-nya 1, maka didapatkan y-nya sama dengan 1. X-nya 2, y-nya sama dengan 2. X-nya 3, y-nya juga sama dengan 3. Bagaimana dengan cost function-nya? Tadi kita punya cost function J theta 1 itu sama dengan 1/2M. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai M ya. Kemudian H theta X. Oke, H theta XI ya. H theta XI dikurangi YI kemudian dikuadratkan. Kemudian kalau misalnya kita ambil salah satu nilainya gitu. Ketika misalnya 1/2M, kemudian misalnya di sini ketika x-nya 0 dan y-nya 0 ya misalnya ya. Oke. I sama dengan 1 sampai M. Kemudian theta 1 x I dikurangi YI kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian misalnya di sini ini 1/2M dikalikan dengan kalau di case ini berarti kan predictednya ini y-nya 1 atau ini ya. Jadi predictednya theta 1 x-nya itu kan sama dengan y-nya gitu. Sehingga ketika dikurangi kan hasilnya 0 gitu. Jadi 0 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat ini sama dengan ya 0 gitu ya. Oke. Jadi karena hypothesis function ini gitu ya, jadi exactly sama dengan data trainingnya gitu, jadi tepat gitu ya prediksinya.
ketika kita ambil theta satunya sama dengan 1, hipotesis functionnya ini kan berada tepat di atas training datanya nih, garisnya. Sehingga predictednya itu sama dengan real labelnya gitu, real value dari house price tadi. Nah, kita bisa plot gitu ya. Jadi kita bisa plot dengan menggunakan di sini, di sini adalah J theta 1, grafik dari J theta 1 gitu ya. Jadi untuk theta satunya sama dengan 1, ternyata nilai J theta satunya itu sama dengan 0 ya. Ini adalah theta 1 untuk X-nya, dan J theta satunya ini adalah yang Y-nya. Maka ketika kita punya theta satunya sama dengan 1, ini berada di sini gitu ya. Oke. Ini berada di sini. Jadi J1 yaitu ketika parameternya sama dengan theta satunya sama dengan 1 adalah 0. Oke, ini plot dari cost functionnya ya. Yang di sebelah kiri adalah plot dari hypothesis function, sedangkan yang di sebelah kanan adalah plot dari cost function. Nah, yang terjadi sebetulnya adalah kita mencari gitu untuk setiap atau untuk nilai theta 1 yang berbeda gitu. Katakanlah misalnya kita ubah theta satunya sama dengan 0,5, maka kan hipotesis functionnya akan seperti ini ya, akan berbeda dengan yang pertama tadi. Dan misalnya ketika dihitung sudah berbeda gitu, atau misalnya theta satunya sama dengan 0 gitu. Jadi value-nya akan berbeda-beda. Jadi kalau misalnya theta satunya sama dengan 0,5 tadi ya, ini maka di sini kan ada errornya ini ya. Jadi ada errornya karena tidak tepat di atas garis. Ini ada errornya. Oke. Nah, misalnya nanti bisa dihitung sendiri ya. Misalnya untuk J 0,5 ini sama dengan 1/2M. Kemudian di sini ini bisa dilihat bahwa ada errornya ya, ada gapnya gitu ya. 0,5 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah dengan 1 dikurangi 2. Ini ya, jadi kan predictednya kalau misalnya dengan theta 1 sama dengan 0,5, ini kan ketika ketika X-nya 2, predictednya ini kan 1. Padahal seharusnya adalah di 2. Ini dikuadratkan ditambah dengan misalnya ini yang berikutnya, ketika X-nya 3, ini supposed to be 1,5 ya. Bukan 1,5, seharusnya 3 gitu. Seharusnya 3 karena ini data trainingnya ada di sini. Tetapi dengan hypothesis function di mana theta satunya sama dengan 0,5, kita mendapatkan angka di sini mungkin 1,5. Jadi predictednya adalah 1,5 dikurangi 3 kemudian dikuadratkan. Oke. Dan ini misalnya didapatkan angka 0,58 gitu ya. Nanti bisa dihitung. Nah, ini bisa diplot di sini 0,58. Dan seterusnya gitu. Kalau misalnya kita menggunakan nilai theta yang lain, misalnya theta satunya di sini sama dengan 0, nilai theta satunya sama dengan 0 ya, berarti posisinya akan berubah juga gitu. Posisinya akan berubah juga, sehingga nantinya posisi garisnya ya, yang saya maksud posisi garisnya akan berbeda gitu. Sehingga di sini nantinya ketika diplot nanti bentuknya akan seperti ini gitu. Jadi plot dari cost functionnya ya nanti akan berupa convex function gitu. Oke. Seperti ini. Oke. Dan tadi ingat bahwa goal kita adalah minimize ya. Meminimalkan nilai dari J theta 1 ini terhadap sehingga
Kita ingin menemukan nilai theta 1 yang paling optimal, yang bisa meminimalkan value dari J theta 1. Dan ternyata berdasarkan si plot dari function J theta 1 ini ditemukan yang paling optimal adalah ketika theta 1-nya sama dengan 1, karena J theta 1-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini sama dengan 0 ketika theta 1-nya sama dengan 1. Jadi intuisinya seperti itu. Kita ingin mencari nilai theta 1 yang paling optimal, yang bisa meminimalkan cost function, atau di sini J theta 1 gitu ya. Oke. Dan kemudian kalau misalnya kita kembali lagi dengan dua variabel, jadi seperti ini ya. Jadi H theta X sama dengan theta 0 plus theta 1X. Parameternya tadi ada dua, kita kembali lagi dengan dua parameter ini, theta 0 dan theta 1. Kemudian cost functionnya juga J theta 0 theta 1. Ininya masih sama ya, hanya hypothesis functionnya saja yang nanti berbeda. Dan goalnya juga masih sama, minimize J theta 0 theta 1. Bagaimana menemukan nilai theta 0 dan theta 1 yang akan meminimalkan cost function. Oke. Principally sama gitu ya, yang dilakukan pada dasarnya adalah di sini kita akan menarik sebuah garis gitu ya, hypothesis function. Misalnya untuk case tadi house size in feet kuadratnya, kemudian di sini ada price-nya, maka H theta X ini sama dengan, katakanlah ya misalnya untuk theta 0-nya sama dengan 50 dan theta 1-nya sama dengan 0,06, maka hypothesis functionnya adalah 50 plus 0,06. Dan bagaimana caranya agar kita bisa menemukan ya tadi J theta 0 theta 1 yang paling kecil, yang errornya paling kecil, yang cost functionnya paling kecil. Oke. Nah, nantinya di sini akan didapatkan sebuah ini yang disebut dengan convex function gitu ya, atau kayak bentuknya seperti mangkok, bowl shape gitu ya, bowl shape. Jadi di sini ini adalah theta 0-nya, ini theta 1-nya, ini kalau diplot dalam 3 dimensi ya, dan ini J theta 0 theta 1. Oke. Kemudian ini ini adalah J theta 0 theta 1-nya ya, tingginya ini ya berarti ya. Oke. Nah, ini bisa diplot dalam bentuk yang lain yang disebut dengan contour plots gitu. Kalau dalam bentuk 3 dimensi seperti ini, jadi seperti bowl shape atau convex function. Kalau dalam contour plots mungkin akan lebih mudah dipahami, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi untuk fix theta 0 theta 1 ini adalah function dari X-nya ya, atau hypothesis functionnya, H theta X-nya. Kemudian ini adalah training datanya, ini adalah yang garis berwarna biru adalah current hypothesisnya. Kemudian ini adalah plot dari cost functionnya yang dibuat dalam bentuk kontur ya, kontur figures. Jadi function dari parameter theta 0 dan theta 1, ini theta 0 dan theta 1. Jadi kalau misalnya kita ambil garis ini, maka si titiknya gitu ya, dari atau value dari J theta 0 theta 1-nya ada berada di sini. Kemudian misalnya kita geser garisnya, hypothesis functionnya berbeda, dia akan ternyata bergerak dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita ambil garis ini sebagai H theta X-nya, sebagai hypothesis functionnya, maka kita akan memperoleh cost functionnya di titik ini gitu. Dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kita ingin menemukan hypothesis function di mana cost functionnya ini berada dalam ya titik terendahnya ya, atau yang paling minimal gitu. Jadi ternyata ditemukan kalau dalam bentuk kontur, maka berada di titik ini gitu. Jadi poinnya
adalah seperti itu, bagaimana agar kita bisa menemukan nilai theta 0 dan theta 1 yang bisa meminimalkan cost function gitu ya, dan seterusnya. Oke, jadi untuk video kali ini kita sampai di cost function terlebih dahulu, dan kemudian nanti di video selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma ya untuk mencari theta 0 dan theta 1. Kalau tadi kita mencarinya masih dengan trial dan error. Nanti kita akan bahas salah satu algoritma untuk mencari nilai theta 0 dan theta 1 yang paling optimal. Kemudian bagaimana cara menggunakan si algoritma tersebut yang disebut dengan gradient descent dalam setting linear regression. Gitu untuk video kali ini saya cukupkan sekian, terima kasih.